Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 196 sampai dengan 203 tentang haji. Ayat-ayat tersebut berisikan perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hukum dan manasik, cara pelaksanaan ibadah haji, serta rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaannya, dan perintah untuk membekali diri dengan ketakwaan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji, dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah dengan memenuhi syarat, wajib, rukun, maupun sunnah-sunnahnya dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah dalam keadaan aman dan damai, baik di perjalanan maupun di tempat-tempat pelaksanaan manasik haji. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh dalam keadaan perang atau situasi genting, sehingga tidak dapat melaksanakan manasik haji pada tempat dan waktu yang tepat, maka ada ketentuan rukhsah atau dispensasi dengan diberlakukannya dam atau pengganti sebagai berikut. Pertama, sembelihlah hadyu, yaitu hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebagai tanda selesainya salah satu rangkaian ibadah haji sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya dengan tepat. Kedua, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur sebelum selesai melaksanakan salah satu dari rangkaian manasik haji, maka dia wajib membayar fidyah atau tebusan, yaitu dengan memilih salah satu dari berpuasa, bersedekah, atau berkurban, supaya kamu bisa memilih fidyah yang sesuai dengan kemampuan kamu. Ketiga, apabila kamu dalam keadaan aman, tidak terkurung musuh, dan tidak terkena luka, tetapi kamu memilih tamattu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji pada musim haji yang sama, maka ketentuannya adalah bahwa barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat di sekitar Masjidil Haram. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, yakni tidak mampu dan tidak memiliki harta senilai binatang ternak yang harus disembelih, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali ke tanah air. Itu seluruhnya 10 hari secara keseluruhan. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada, yakni tinggal atau menetap di sekitar Masjidil Haram, melainkan berdomisili jauh di luar Mekah, seperti kaum muslim Indonesia. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang tidak menaati perintah dan aturannya. Lakukanlah ibadah haji dan umroh secara sempurna
dengan mengharap perkenan Allah semata. Janganlah kalian melakukannya untuk kepentingan dunia, semisal prestis dan sebagainya. Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian ihram, maka kalian boleh melepas ihram itu setelah mencukur rambut. Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta, atau sapi. Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin. Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban. Barang siapa telah berihram, kemudian ada gangguan di kepalanya karena sakit atau luka di kepala, maka ia boleh mencukur rambut. Tetapi ia diwajibkan berfidyah, yaitu dengan berpuasa selama 3 hari atau bersedekah dalam bentuk makanan pokok kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing yang disedekahkan kepada fakir miskin. Dan bila berada di negeri yang aman dan damai, yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umroh lebih dahulu atau tamattu hingga tiba waktu haji. Lalu berihramlah untuk niat haji. Di sini kalian diwajibkan menyembelih seekor kambing yang dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Jika kambing sulit didapatkan atau kalian tidak mampu mengeluarkan dana seharga kambing, maka berpuasalah selama 3 hari di Mekah dan 7 hari sekembalinya kalian di tengah-tengah keluarga. Kewajiban seperti ini hanya dikhususkan bagi mereka yang bukan penduduk kota Mekah. Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, yaitu perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh, atau hubungan seksual. Jangan pula berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji, meskipun bukan pertengkaran dahsyat. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, karena Allah mengetahui yang tersembunyi. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Semua yang terjadi di langit dan di bumi berada dalam pantauannya. Bawalah bekal untuk memenuhi kebutuhan fisik, yakni kebutuhan konsumsi, akomodasi, dan transportasi selama di tanah suci, termasuk juga bekal iman dan takwa untuk kebutuhan rohani, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, supaya kamu menjadi manusia utuh lahir batin. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Maka barang siapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji. Etika haji itu diantaranya adalah bahwa seseorang yang berikhram dilarang menggauli istri, menjauhi kemaksiatan seperti mencaci, berdebat, bertengkar, dan sebagainya, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Dengan demikian, diharapkan seseorang yang berikhram haji itu jiwanya menjadi bersih. Berusahalah melakukan kebajikan seraya memohon ganjaran Allah melalui tindakan-tindakan amal saleh. Sesungguhnya Allah mengetahui yang demikian itu, dan Dia akan memberikan balasannya. Berbekallah untuk akhiratmu dengan bertakwa dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Itulah bekal yang terbaik untuk kalian. Dan takutlah kepada Allah atas apa yang kalian lakukan, dan tinggalkanlah sesuai tuntunan akal dan kebajikan. Maka janganlah kamu nodai perbuatan-perbuatan kamu sekalian dengan hawa nafsu dan tujuan-tujuan duniawi.
Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu berupa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim, ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Quran. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah setelah wukuf sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah dan sudah sampai di Musdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, yakni di Musdalifah, dengan tahlil, talbiyah, takbir, dan tahmid. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istiqamah, dan akhlak yang mulia. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman. Sebelumnya, ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa melakukan hal itu, maka berniagalah dengan cara-cara yang disyariatkan. Carilah karunia dan nikmat Allah. Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Musdalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah di Mas'aril Haram di Bukit Musdalifah. Hendaknya mereka memperbanyak tahlil, membaca la ilaha illallah, talbiyah, membaca labaik Allahumma labaik, dan seterusnya, dan takbir, membaca Allahu Akbar. Agungkanlah dan pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji. Sebelumnya, mereka itu berada dalam kesesatan. Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu dari Arafah, setelah wukuf, menuju Masy'aril Haram, Musdalifah, Mina, dan Mekah. Dan mohonlah ampunan kepada Allah di tempat-tempat tersebut dari semua dosa yang pernah dilakukan. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang yang tobat dan memohon ampun. Orang Arab jahiliyah ketika menunaikan ibadah haji merasa tidak perlu mengikuti cara-cara orang banyak berwukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan melempar jumroh. Padahal semuanya berasal dari manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka meyakini bahwa tidak keluar dari Mekah merupakan penghormatan terhadap Ka'bah dan tanah haram. Al-Quran meluruskan hal ini, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam tata cara ibadah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Prinsip ibadah adalah menaati perintah Allah dan mengikuti aturannya dengan ikhlas. Dahulu, sekelompok orang Arab dari kabilah Quraisy tidak melakukan wukuf di Arafah seperti yang dilakukan kabilah-kabilah lain. Padahal mereka tahu bahwa tempat itu merupakan tempat wukuf leluhur mereka, Ibrahim alaihissalam. Keengganan mereka untuk wukuf di Arafah itu sebenarnya didorong oleh perasaan superioritas karena domisili mereka di tanah haram dan posisi mereka sebagai penjaga rumah Allah. Mereka juga dengan tidak wukuf di Arafah mengklaim bahwa tindakan itu merupakan salah satu pengejawantahan sikap hormat mereka terhadap tanah haram. Sebab dengan pergi ke Arafat yang berada di luar tanah haram, mereka merasa telah meninggalkan tanah haram. Maka Allah menyuruh mereka membuang kebiasaan jahiliyah ini dan memerintahkan mereka
untuk berwukuf di Arafah, seperti layaknya dilakukan orang lain. Sebab tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya dalam masalah-masalah ibadah. Di seluruh tempat yang berkah ini, berdoalah untuk memohon ampunan Allah. Itulah cara terbaik agar segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan diampuni Allah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, tahallul, dan tawaf wada, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu dalam tradisi jahiliyah dengan hikmat, husyuk, dan takzim. Bahkan berzikirlah kepada Allah dengan lebih takzim dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, seperti hidup yang sehat, harta yang banyak, dan keturunan yang cerdas, sehingga terhormat dan bermartabat. Tetapi di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun karena tidak beriman dan beramal saleh." Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur, sebagaimana biasa kalian lakukan pada masa jahiliyah, kini berzikirlah dan agungkanlah Tuhan kalian. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kalian dahulu menyebut dan berbangga-bangga dengan leluhur. Bahkan berzikir kepada Allah itu seharusnya lebih banyak ketimbang membangga-banggakan leluhur. Sebab dialah yang telah memberikan karunia bukan saja kepada kalian, tetapi juga kepada leluhur yang kalian bangga-banggakan itu. Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta karunia dan rahmat Allah. Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan kepentingan akhirat. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia berupa kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang, dan hidup bermakna guna menopang pengalaman agama dan sukses hidup di dunia. Dan berilah juga kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka dengan memperoleh keridhoan-Mu." Dengan doa ini, orang-orang beriman yang berilmu dan beramal saleh, hidupnya menjadi seimbang, lahir batin, dunia akhirat. Sebagian manusia ada yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dengan sepenuh hati mereka memohon kebaikan dunia dan akhirat, serta memohon kepada Allah agar dijauhi siksa api neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dengan memperoleh kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan Allah Maha cepat perhitungannya atas semua amal perbuatan manusia. Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan melalui doa-doa dan pendekatan diri kepada Allah. Dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang berhak mendapatkannya, karena Dia sangat cepat perhitungan dan balasannya.
Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Dan berzikirlah kepada Allah dengan membaca takbir sesudah salat 5 waktu dan ketika melontar pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya hingga tanggal 13 Zulhijjah, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya di dalam berhaji. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya, yakni kamu semua akan dikumpulkan kepadanya kelak pada hari kiamat. Demikianlah Allah menjelaskan tata cara yang benar dalam melaksanakan ibadah haji yang disyariatkan bagi orang-orang yang beriman. Berzikirlah kepada Allah dengan mengucap takbir dan sebagainya di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumroh tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tetapi kalian tidak diharuskan melakukannya di semua hari itu, karena tolak ukur kebajikan adalah ketakwaan kepada Allah, bukan jumlah bilangan. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Pada saat itulah kalian harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan.